aneh-aneh lah. Ekonomi melambat kayak gini, urusan gaji, urusan tunjangan, malu kalau. Nggak siapa yang ngusulin. Ya ditanyakan ke sana. Sekali lagi, dalam ekonomi yang melambat seperti ini, sana apanya? Ya, Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan di Forum Indonesia. Saya ingin ke Mas Hanta. Itu tadi cuplikan kutipan dari Pak Presiden Joko Widodo yang ternyata tidak tahu dan menyerahkan lagi, tanya saja ke Menteri Keuangan. Kok bisa gini ya, Mas? Ya, ini saya ingat dengan RUU Pilkada dulu. Presidennya beda, menterinya beda, ada di DPR. Jadi ini ujian saja. Ada ruang bagi presiden untuk merevisi. Jadi jelas sikap presiden. Menteri Keuangan itu adalah pembantunya presiden. Kalau ada ruang untuk merevisi itu, presiden bisa bersikap. Jadi kalau ada menteri keuangan beda dengan sikap presiden, itu aneh itu. Jadi harus dibereskan persoalan di pemerintah. Satu hal. Yang kedua, kalau ini bisa ada sikap dari pemerintah, jadi publik harus melihatnya dua. Sikap pemerintah dan DPR. DPR menolak atau tidak? Kalau DPR tidak menolak, ya berarti di sana. Jadi kalau dalam perspektif politik dan persepsi publiknya melihat, ini yang dapat kredit poin akhirnya siapa ini? Ya, jadi DPR atau presidennya, akhirnya seperti apa gitu. Yang dua di sini menolak, Mas, masalahnya. Tapi masih ada 550 sekian lagi yang bebannya ada di presiden dan di DPR secara kelembagaan. Prosesnya kan dari BUMT DPR, kemudian Menteri Keuangan. Dua-duanya sekarang 50-50. Sekarang itu DPR mengusulkan, lalu disetujui oleh pemerintah, Menteri Keuangan. Sama sekarang, bebannya harus sama. Nanti kita lihat sikap nih, Presiden dengan DPR secara kelembagaan. Ini bolanya pindah-pindah begitu ya. Geser semuanya seperti Bapak sampaikan tadi. Untuk masyarakat, untuk tenaga honorer dan seterusnya. Itu saya kira mudah-mudahan dua-duanya dapat kredit poin. Pak Herman yang jawab, Presidennya nggak setuju ternyata, Pak Herman. Saya kira keputusan akhir pemerintah itu ada di presiden dan tentu kami di jajaran yang di tataran implementasi akan tunduk kepada apa yang menjadi kebijakan presiden, dan Pak Menteri juga tentu sebagai pembantu presiden akan taat dan mengamankan apa yang menjadi kebijakan presiden. Saya kira seperti itu. Oke, Mas Apung. Ya, saya melihat ada beberapa blunder dari pemerintah terkait dengan pengelolaan anggaran. Dulu kita pernah mendengar ada tunjangan untuk mobil ya, untuk mobil yang disediakan untuk DPR gitu kan, kemudian dibatalkan ya karena presiden paham dan kemudian ini Menteri Keuangan sudah ACC sudah tanda tangan tapi bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan. Saya pikir presiden baik ini perlu dipraktekkan dalam kasus kinerja tunjangan untuk DPR. Saya pikir walaupun sudah disetujui, saya pikir ini bisa untuk dibatalkan. Tinggal kemudian misalnya pemerintah yang membatalkan sendiri ataupun kemudian DPR yang menggunakan fungsi pengawasannya untuk menolak tunjangan itu. Karena dikembalikan lagi uangnya. Iya, itu untuk berdampak pada citra DPR itu sendiri. Saya pikir ini tinggal langkah yang harus dibuat oleh DPR ya bulat ya kan, ketika semua fraksi sudah menolak ya sudah, katakan saja bahwa kita tidak akan menerima tunjangan ini dan kemudian dikembalikan ke termasuk di kementerian dan lembaga lain. Ya, itulah yang harus dibangun oleh DPR, bahwa DPR itu juga harus mengawasi pemerintah. Fungsi peningkatan pengawasan ini yang harus ditingkatkan. Misalnya terkait dengan remunerasi yang sudah dilakukan di perpajakan pegawai pajak, sejauh mana efektivitasnya, target pajak sudah tercapai atau belum, ataupun kemudian peningkatan pada KPU misalnya ya, tunjangan untuk KPU. Gimana KPU, KPK juga naik. Pengelolaan pilkadanya seperti apa? Carut marut atau enggak? Saya pikir hal-hal seperti itu harus dinilai karena sifat kita adalah reward and punishment. Punishment dan juga itu tadi Mas Hanta juga tadi tegaskan mekanisme checks and balances tadi harus jadi memang satu hal pemerintah itu harus efisien karena Jokowi kan di nawacita ada efisiensi dan penghematan anggaran. Menteri Keuangannya jangan obral aja gitu kan, obral uang aja ke birokrasi ya kan, ke politisi dan sebagainya. Saya pikir ini harus mekanisme ini harus dirubah. Dan ini harus berangkat contohnya dari yang harus memberikan contoh dari DPR begitu ya. Walaupun ini pimpinannya ketua-ketua juga masih menilai ini wajar loh kenaikan ini Mas. DPR kan saya pikir
Kalau DPR kalau rata-rata di atas 50 lah ya, di atas. Justru gini Mas, di atas 50. Yang perlu disikapi nanti Mas Hanta, DPR justru naiknya sedikit, gitu loh. Ya. Nah ini deputi Hanya 50 setengah yang disetujui ya. Jadi gini, Sudah saya kira bentar, Bang. begini, Justru gini Bang, justru di kementerian yang luar biasa, deputi 51 juta, gimana dirjen? Jangan-jangan itu tujuan utamanya. Nah, itu yang saya bilang. Jangan sampai justru, mohon maaf, pemerintah yang numpang. Seolah-olah mendorong DPR naik sedikit, pemerintah naiknya lebih besar. yang dikorbankan. Betul. Ini kalau saya melihat Jadi DPR yang dijadikan korban. Ya, Pak Joni. Ini persoalan kenaikan gaji ini menjadi hal yang luar biasa besarnya. Harusnya dilihat gaji itu atau tunjangan itu proyeksi dari kinerja. Di mana saja semuanya harus tunjangan take home pay adalah proyeksi dari kinerja. Kalau kinerjanya bagus, normal saja itu. Nah, saat ini menjadi masalah Tidak usah karena apa? beralasan lagi dengan inflasi dan lain sebagainya. Tidak perlu itu. Nah, kenapa yang menjadi masalah ini? Masalah ini karena ini terkait dengan anggota DPR. Terkait dengan remunerasi untuk anggota DPR. Program apa saja yang ada di DPR itu ditolak, dikritisi, dianggap tidak perlu. Nah, ini yang harus kita juga perhatikan. DPR itu satu lembaga negara yang penting, yang dibutuhkan kehadirannya dan mempunyai fungsi penting di negara ini. Nah, makanya kalau kita melihat DPR, tidak bisa melihat DPR secara kulit saja dari luar. Tadi banyak yang menyampaikan kinerja DPR belum bagus, legislasinya kurang, pengawasannya Jadi kurang. menyadari juga ya, Ini Pak, ya, kulit. memang Kita tahu itu, tetapi tolong lihat prosesnya juga supaya fair ya. Tidak semua anggota DPR di sana bekerja asal-asalan seperti pengamatan publik. Memang pada saat ini reputasi, persepsi masyarakat terhadap DPR masih rendah. Itu perlu dinaikkan, perlu ditingkatkan. Nah, dengan apa? Dengan pekerjaan langsung oleh anggota DPR itu sendiri. Dan kami tentu berharap ya, supaya semua pegiat-pegiat demokrasi yang mengkritisi itu tolong hadir juga di rapat-rapat DPR. Supaya mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Jangan membuat kritik dari jauh. Saya menyaksikan sendiri rapat sampai malam-malam. Ya, kita membahas anggaran negara dengan penuh tanggung jawab. Dengan tingkat stres yang tinggi, tapi itu tidak nilai sama sekali dan dianggap itu bukan kinerja. Nah, ini yang diperhatikan juga. Kementerian, KPU 43, KPK semua naik. Lempar sini. Minta kajian politiknya dong Mas, ini ada apa sih sebenarnya Mas? Ya, kalau soal kinerja kita udah paham semua Pak Joni. Memang kinerja DPR masih rendah sekali dan sudah lama itu cerita lama. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa kinerja pemerintah juga sedang tidak baik sekarang. Sama. Kalau dinaikkan juga tidak tepat. Nah, saya melihat ini, kalau misalnya DPR menolak, ini justru selain pada politik anggaran, tapi politik pengawasannya juga membaik. Jadi posisi DPR untuk mengkritik pemerintah sangat kuat. Nah, hubungan checks balances tadi, ini yang penting menurut saya. Dalam konteks demokrasi, bukan hubungan kolutif yang terbangun. Kolutif itu, oke, saya naik, kamu naik juga, saya naik, Mas nanti Hanta kita naikkan juga. atau melihat ada Sengendus, ada itu? sekilas ada. Saya kira mungkin kalau terkait dengan kenaikan gaji ini Mas Hanta, ya, ini masalah yang sederhana. Ini masalah kau yang mulai, kau yang akhiri. Ya. Oke, sekarang ini kita mau lihat masalahnya siapa datang yang dari mau mana? yang mulai. Pada saat BURT mengusulkan itu dan itu diterima Gayung oleh bersambut dari begitu ya. pemerintah, gayung Jadi kalau bersambut. demokrasinya mau Sederhananya tinggal DPR menyatakan kembali kenaikan ini tidak relevan, tidak tepat waktu. Relasinya Tapi ingin Mas Hanta lanjutkan lagi tadi mengendus ada politik. Jadi relasinya tidak boleh relasi kolutif. Itu poin saya. Ini harus terpisah, dua lembaga yang sama-sama dipilih oleh rakyat secara langsung, punya pertanggung jawab langsung pada rakyat juga, maka hubungan harus efektif. Efektif sama-sama kuat saling mengawasi, saling mengimbangi, tapi juga tidak efektif ketika yang berjalan konfrontatif. Nah, saya menghindari kalau pola-pola seperti ini, itu seperti negosiasi. Sesuatu yang sifatnya tanda petik ya, kolutif, ini tidak sehat bagi demokrasi kita. Harusnya saling mengkritisi. Menteri Keuangan itu harus berani menolak kalau tidak tepat yang diajukan oleh DPR, atau kecuali yang Mas Riza katakan tadi, jangan-jangan ada tujuan penting yang harus dinaikkan di lain deputi dan sebagainya. Ini yang saya pikir harus diperbaiki, dan ujungnya kalau bisa eksekutif, satu single chief eksekutif adalah presiden. Karena itu presiden harus punya sikap terkait hal ini semua. Hal ini semua di keuangan ini. Saya tambahkan satu ya, terkait dengan fungsi pengawasan DPR. Ini saya perlu informasikan juga, karena banyak yang tidak tahu ya. Bahwa memang ada kenaikan tunjangan untuk pajak. Dan tadi disampaikan untuk fiskus kita, apabila kinerjanya, ini kan sebetulnya reward ya, insentif. Nah, karena kinerjanya belum akan ditinjau kembali. Akan tetapi mereka sedang bekerja sampai akhir tahun. Jadi kita akan menilai. Yang kedua, DPR juga memperhatikan
dan Komisi 11 khususnya bertanya betul bagaimana reward, bagaimana insentif yang diberikan, kinerjanya seperti apa. Nah, sekarang ini ada evaluasi terhadap penerimaan negara secara keseluruhan. Tidak saja itu, juga penyertaan modal negara yang disampaikan, yang diberikan kepada BUMN. Ya, yang Tapi sampai hari ini harus dilihat apakah penggunaan uang negara di BUMN itu berlaku efektif sebagaimana leverage yang diharapkan pada saat awal. Mas Wahyu, ada Itu yang juga aneh. dinilai kembali. Ada yang aneh. Sebelum Ketika jelas, Presiden ditanyakan, kata Pak Presiden, itu silahkan tanyakan ke Menteri Keuangan. Itu ada suatu yang aneh menurut saya ketika Presiden itu tidak tahu, mungkin ini teknis, tetapi tidak tahu yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Nah ini sayangnya kita bukan Presiden. Kalau Presiden langsung mengoreksi Menteri Keuangan hari ini. Kenapa meskipun level ini sama, ketika Menteri Keuangan melakukan itu, harusnya Presiden juga tahu kebijakan yang dilakukan oleh Menteri itu ada bagian kebijakan Presiden. Ya. Nah, satu lagi ada usulan politisi butuh naikkan gaji Presiden juga muncul isunya kan, udah simpang siur seperti itu. Meskipun Presiden cepat tanggap mengatakan malu dalam situasi seperti ini, kemudian misalnya gaji Presiden dinaikkan. Untung itu cepat-cepat Presiden. Jadi bisa harusnya dicabut lagi ya, bisa dievaluasi lagi. Oke, baik kita lanjutkan. Masih ada satu segmen lagi di Forum Indonesia saat lagi.